sampean nak sinau bapak kok, tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus buat acara makan-makan itu enggak 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak pernah. Padahal yang Bapak Kof itu niatul wakif itu dimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisahnya ada tamu saya, wongnya wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nah ini kisahnya, Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu tentang daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku bakal jawab jujur apa basa-basi urut tamu. Jujur Gus. Oh tak tamu. Uang disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Kurung mubalek ke NU, MTA nyumbang. Kurung mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh. Kere rukin lah nyumbang. Disebut yatim itu tetap oh nyumbang, artinya atas lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin. Paham ya? Loh saya ini jajal lah wes, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali, tak takoki. Nak tarian gue pengajian tuh iya, wah 15 juta mengotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu bedo, apa ormas. Bahkan sebiasanya medit lah disebut yatim itu. Oh nyumbang. Harus karena uang waras disebut yatim. Kamu nasi ibu ayu ya malah. Darah itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya ke Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habib Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku janggal sampai tua. Padahal kalau riyen Rois Muin, bareng sesuai orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Sugih, nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal nang masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng. Lho kan tidak sesuai bayangan ini. Saiki misalnya ke wong Wahabi nyumbang masjid bayangan ora ono bid'ah ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah masjidku. Sehingga karena tadi
Betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya. Ya cuma anak contoh mu'en niku kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en ulama. Nak Syafi'i Maliki Hanafi kan mirip-mirip lah, contohnya aja iku, maksudnya contohnya iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean misalnya sama nusuke. Dokter nusuke. Masuk Gus keliru ngamal. Sampai saking lurune ngamal baru kayak itu munggo semua. Lo jadi duitan sama tak sumpah lo tidak. Mau kowe kakek syarat aku perkarane kok suatu saat madhabku beto aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beto madhab getun. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Tidak jawab ya, tidak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takbir, sekarang tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Fakullah bid'ah tunggolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul waqif atau nasul waqif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda ngremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, ngremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidato ya beda-beda, mesti kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takoki wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo lho, nggih Gus tak ijo. Nangis ta. Pokoke umroh ijo iki. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus, nek pengajian tetap pengajian tak bayar dhuwit-dhuwit kok waras. Berangkat pun setengah Gus, maksudnya wis maman. Kalah ta ora kalah. Ngerti kok kiye-kiye dijawab hal, sadate ngono. Tapi dia cek mama. Jawabe bahasa basi tak tenang. Nek kula cangkem elek aja tak. Jujur, tapi takok bahasa basi kok tenang. Aja. Obat alhamdulillah kok. Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul waqif itu bimanzilati nasis. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh, itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah nggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunnah, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali waqife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing waqife jenis anti tahlil. Kula tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak wakif. Dan tadi sampai dikatakan, bahwa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syah. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid, kemudian dia ngomong gini, Kiai aku, untuk kemaslahatan masjid. Nah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid berjumatan nono kultum ya oke nyangoni kiai. Maslahati berjumujum apa subuh no kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai saya pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kangge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno orang. Kula sebagai wong sing seneng ngaji. Dia seneng ngaji. Niku ngamal duit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kulon biasa tuh kitab kerdusan.
daerah tertinggal kalau tukokno pesolatan tak tukokno arsitektur lamun kerdusan tak bagi ning desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku Gus. Dikira rapat terus rapate ben gayem makan-makan langsung tolong. Aku pakanan wis sirahku ngelu. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis amal lo ikhlas kok keberatan. Mula wali ada sampai kan seneng mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, agro kitab terus ngelu. Ora iso maca. Iku wali ada iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyar. Ini yang harus. Dewa pulau suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia mau pinter hati yang ini. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah tidak butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah, itu perbandingannya nganggur sama si pakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan betul. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang betul. Nah, kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama. Mana nak 700 juta ditabung noning bank, duit dikelola terus rada di masjid.